Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Alifa Nurmustakimah dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan D4 dan Profesioners kelas 1B akan menceritakan Florence Nightingale, yaitu sang pelopor ilmu keperawatan modern. Jadi pada abad ke-18, tepatnya pada masa Perang Crimea, muncul sosok Florence Nightingale sebagai perintis ilmu keperawatan modern. Florence juga dikenal sebagai penggagas standarisasi dalam dunia keperawatan. Florence Nightingale lahir di Firenze, Italia pada tanggal 12 Mei 1820. Florence berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ayahnya William Nightingale merupakan saudagar tanah yang kaya di London. Jadi Florence sejak remaja memang telah berkeinginan untuk menjadi perawat. Kemudian saat keinginan menjadi perawat sudah kuat, ia justru mendapat tantangan keras dari keluarganya. Saat itu, profesi perawat dipandang hina. Rumah sakit dianggap tempat yang kotor. Florence tak kehabisan akal untuk membujuk kedua orang tuanya. Ia pun akhirnya diizinkan untuk belajar ilmu keperawatan di Jerman. Setelah beberapa tahun menempuh pendidikan, Florence akhirnya memulai karir sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Prancis. Ia juga sempat mengabdi di Institute of the Care of Sick Gentlewomen di London. Kemudian pada tahun 1853 terjadilah Perang Crimea di Inggris. Florence melihat banyak korban jiwa, namun masih sedikit tenaga medis yang tersedia. Bahkan di antara tenaga medis tersebut tidak ada yang berjenis kelamin perempuan. Melihat hal tersebut, hati Florence terketuk. Ia akhirnya menulis surat kepada Menteri Penerangan Sydney untuk mengajukan diri sebagai relawan medis pada Perang Crimea. Pada masa terjadinya Perang Crimea, Florence meneliti para korban perang. Ia akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa banyaknya korban jiwa bukan dikarenakan peluru tembakan saja, melainkan juga karena rumah sakit tempat pasien dirawat kurang dijaga kebersihannya. Karena kurangnya kehigienisan menyebabkan luka pada tubuh pasien mudah dimasuki bakteri dan kuman. Florence pun akhirnya buka suara soal kebersihan rumah sakit. Ia menyuruh para pegawai untuk melakukan pembersihan rumah sakit, mulai dari mengganti spray kasur pasien, mencuci tangan sebelum menangani pasien, dan sirkulasi udara yang baik. Kemudian Florence pun mendapatkan julukan The Lady with the Lamp, dikarenakan seringnya menjenguk pasien pada saat malam hari menggunakan lampu lilin. Selama Perang Crimea berlangsung, Florence banyak melakukan perubahan pada sistem di rumah sakit, mulai dari tidak memilih pasien berdasarkan ras atau keyakinan, membuat beberapa peraturan rumah sakit, menetapkan kebersihan rumah sakit, dan masih banyak lagi. Florence menjadi terkenal di mana-mana karena jasa besarnya pada keperawatan di Inggris. Pada tahun 1860, ia akhirnya membuat sekolah keperawatan Nightingale di London dan juga menuliskan buku keperawatan yang berjudul Notes on Nursing. Kemudian berkat jasanya di dunia keperawatan, Florence mendapat penghargaan The Order of Merit sebelum ia meninggal dunia pada tahun 1910. Itulah biografi singkat Florence Nightingale, perempuan hebat pelopor ilmu keperawatan modern. Kegiatan Florence dalam menyuarakan sistem kebersihan yang baik dan kerja kerasnya sebagai perawat profesional pada Perang Crimea bisa menjadi contoh bagi para perempuan di Indonesia untuk berani dalam menyuarakan kebaikan. Selain itu, saya juga akan memberikan penjelasan singkat pada teori kebutuhan manusia oleh Henderson dan Maslow. Kebutuhan dasar menurut teori Henderson itu kebutuhan dasar kita yang ada pada umumnya, yaitu 1. Kebutuhan bernapas dengan normal, 2. Kebutuhan mendapatkan makanan dan minuman secukupnya, 3. Kebutuhan untuk menghilangkan limbah yang ada di tubuh, 4. Kebutuhan untuk bergerak dan mempertahankan postur tubuh, 5. Kebutuhan untuk tidur dan istirahat, 6. Kebutuhan sadang yang sesuai, 7. Kebutuhan mempertahankan suhu tubuh normal dengan menyesuaikan pakaian dan ruangan atau lingkungan, 8. Kebutuhan menjaga dan merawat tubuh serta lingkungan untuk tetap bersih, 9. Kebutuhan untuk melindungi diri sendiri dari bahaya dan tidak juga membahayakan orang lain, 10. Kebutuhan berkomunikasi dengan orang lain untuk mengekspresikan emosi, kebutuhan, ketakutan maupun pendapat, 11. Kebutuhan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, 12. Kebutuhan untuk bekerja dan mendapatkan penghargaan, 13. Kebutuhan untuk bermain atau berlibur dalam berbagai kegiatan rekreasi, 14. Kebutuhan untuk mempelajari, menemukan maupun mendapatkan informasi yang berhubungan dengan perkembangan dan kesehatan yang baik, serta dapat menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. Sedangkan kebutuhan dasar menurut teori Maslow itu harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat lebih tinggi sampai ia mengaktualisasikannya dirinya.
yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, 2. Kebutuhan akan rasa aman, 3. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, 4. Kebutuhan akan aktualisasi diri, 5. Kebutuhan akan penghargaan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai cerita singkat mengenai Flores Nightingale dan juga teori kebutuhan dasar dari Henderson dan juga Maslow. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.